Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafa, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafa. Pada edisi kali ini yang berjudul Mengatasi Krisis Pendidikan Karakter di Indonesia. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah SWT, krisis pendidikan karakter di Indonesia kini kian mengkhawatirkan. Beragam kasus di dunia pendidikan, ya, mulai dari siswa yang melawan guru, kemudian perundungan yang berujung kematian, hingga hilangnya adab kepada guru. Menunjukkan betapa pendidikan kita telah kehilangan ruhnya. Ironisnya, semua ini terjadi di negeri yang mayoritas penduduk Muslim. Lalu, apa sebenarnya akar dari krisis moral ini? Dan mengapa pendidikan kita gagal melahirkan generasi beradab dan beriman, padahal begitu banyak program dan kurikulum karakter yang telah dijanjikan. Nah, untuk membedahnya lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Baik, Masya Allah, Bung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah harus sehat. Harus Walaupun, sehat, Masya nggih, Allah. Masya Allah, walaupun dunia semakin hari semakin tidak sehat, kita harus tetap sehat untuk supaya bisa terus menyatakan Amin, kebenaran. iya. Amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Oke, baik. Monggo Bung, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Robi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bung Hekal yang berbahagia, pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah buletin dakwah kafah kali ini edisi 416 kita akan membahas bagaimana mengatasi krisis pendidikan karakter di Indonesia. Ada 4 pokok bahasan yang disiapkan. Yang pertama, krisis pendidikan karakter di Indonesia. Yang kedua, tujuan pendidikan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam melahirkan peradaban agung. Yang terakhir, peran negara dan solusi pendidikan karakter. Jadi, kalau kita bicara krisis pendidikan karakter di Indonesia, media massa banyak yang memviralkan, ya ternyata semakin hari semakin mengkhawatirkan. Sekedar contoh, dalam kasus paling mutakhir, seorang kepala sekolah yang dilaporkan ke polisi oleh sebab yang sangat sepele, hanya karena menegur dan menampar siswa yang merokok di sekolah. Dan ironisnya, ratusan siswa justru berpihak kepada temannya yang melakukan pelanggaran tersebut. Mereka mogok massal dan menuntut pemecatan kepala sekolahnya. Kemudian di media yang lain, ada seorang mahasiswa Universitas Udayana bunuh diri, diduga akibat mengalami perundungan. Tragisnya, setelah meninggal, dia pun tetap dibully di grup WhatsApp kampusnya. Ini hanyalah secuil kasus moral di dunia pendidikan. Eh, Kemudian viral juga tayangan Trans 7 ya secara tendensius menggambarkan adab santri yang menghormati gurunya sebagai budaya feodal dan tak pantas. Padahal menghormati murid kepada guru, penghormatan murid kepada guru itu adalah adab yang agung dalam Islam. Dalam salah satu asar dinyatakan laisa minna man lam yuwakir kabirona wa yarham sohirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk orang yang tidak memuliakan yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kita. Dalam Islam, pendidikan sejati bukan sekedar transfer ilmu, tetapi terutama pembentukan karakter dan akhlak yang bersumber dari akidah Islam. Ini semua terjadi karena sekulerisme pendidikan menjadi akar dari krisis yang terjadi. Krisis pendidikan karakter ini sesungguhnya berakar dari sistem pendidikan yang sekuler.
Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan ini telah menghapus orientasi spiritual dan moral dari dunia pendidikan. Akibatnya, anak didik kehilangan arah dan makna hidup. Tujuan pendidikan berubah menjadi sekedar demi bekal mencari pekerjaan, bukan membentuk kepribadian yang mulia. Jadi eh, siswa belajar, para murid belajar, para santri belajar bukan untuk membentuk karakter sasiah mereka, tapi justru malah menjadikan mereka tenaga kerja dengan gaji yang murah, misalnya begitu. Bahkan eh, guru tidak sedikit yang kemudian menjadi terseret oleh arus krisis moral ini, tidak menjadi teladan, ya bahkan sebagian ikut terjerumus, ya ada yang terlibat di kasus kekerasan, pelecehan, korupsi di dunia pendidikan, ya yang melibatkan mereka, sehingga kemudian generasi ini lahir eh, tanpa arah, tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki makna hidup, ya sebagaimana mereka apa eh, mereka lupa pada tujuan hidupnya karena mereka lalai, mereka lupa, ya sebagaimana hadis, sebagaimana ayat, ya waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Quran surah Toha ayat 124. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Ya, ya inilah resiko diimplementasikannya sistem sekuler di negeri kita, terutama dalam bidang pendidikan, khususnya sistem pendidikan yang tidak berlandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah kebingungan, penyimpangan dan kehancuran moral. Gonta-ganti kurikulum itu sudah hampir hampir istilah yang setiap saat kita dengarkan. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum. Padahal sesungguhnya tujuan pendidikan itu sangat mulia. Dalam Islam, tujuan pendidikan itu bukan sekedar mencetak manusia yang cerdas, tetapi juga mencetak insan yang berkepribadian Islam, memiliki sahsiah Islamiyah, membentuk pola pikirnya, akliyahnya dengan standar Islam, dan pola sikap atau nafsiyahnya yang didasarkan pada akidah Islam. Tujuan pendidikan ini terangkum antara lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di Quran surah Jum'ah ayat 2, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Dia bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa diri mereka serta mengajari mereka Al-Qur'an dan hikmah. Sementara mereka sebelumnya benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa beliau diutus untuk membentuk akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Baihaqi. Bahkan Rasulullah menjelaskan pentingnya akhlak mulia dan keutamaannya. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlakun. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum akhlakun. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Namun dalam sistem sekuler seperti sekarang ini, ketika pendidikan memisahkan ilmu dari iman, lahirlah generasi yang boleh jadi pandai tetapi tidak berakhlak, boleh jadi pintar tetapi tidak bermoral. Karena itulah para ulama dulu sangat menekankan pentingnya mendahulukan pembinaan adab, pembinaan akhlak terlebih dahulu sebelum penyampaian ilmu. Di kalangan mereka populer pernyataan adab sebelum ilmu, sehingga dikatakan ta'allamul adaba,
qabla an tata'allamul ilma. Pelajarilah oleh kalian adab, akhlak sebelum kalian mempelajari ilmu. Adab adalah pondasi ilmu. Dengan itu sistem Islam, sistem pendidikan Islam melahirkan generasi para ulama dan ilmuwan yang cerdas sekaligus dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itu pula dalam konteks pendidikan Islam, menanamkan akidah Islam pada anak didik sebagai hal pertama dan utama sebagai asas seluruh ilmu yang akan membentuk perilaku mereka yang diatur oleh syariah dan mengarahkan potensi mereka untuk beramal demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Haywani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita melihat sejarah Islam, pendidikan Islam itu melahirkan peradaban yang agung. Sejarah gemilang pendidikan Islam telah mencatat bahwa sistem pendidikan Islam mencapai puncak keemasan selama ratusan tahun di bawah naungan khilafah, khususnya di era Abbasiyah. Negara menjadi pelopor utama pendidikan, membangun ribuan madrasah, perpustakaan, dan pusat-pusat riset penelitian. Pendidikan bersifat gratis, terbuka untuk semua kalangan, dan diselenggarakan oleh negara dengan kualitas yang sangat tinggi. Tentu dengan bertumbuh pada pondasi akidah Islam yang kokoh. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia pada abad ke-9 Masehi. Dari sana lahir para ilmuwan besar di bidang matematika, kimia, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Mereka bukan sekadar ilmuwan, tetapi juga ulama yang memadukan iman dan ilmu. Lahir pula para ulama terkemuka yang ahli ibadah, warok, dan zuhud dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan lain-lain. Karya-karya mereka bahkan dikaji selama ratusan tahun hingga generasi sekarang. Ibnu Katsir mencatat bahwa dunia saat itu di era khilafah dipenuhi oleh para ulama dan pelajar. Sistem pendidikan di era khilafah berhasil memadukan spiritualitas Islam dengan kemajuan sains dan peradaban. Hal ini hanya mungkin karena negara menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai asas kebijakan dan sistem pendidikan. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Menghadapi krisis karakter pendidikan di negeri kita ini, maka kita harus tahu solusi pendidikan karakter itu seperti apa. Tidak bisa dilepas atas peran negara. Dan dalam Islam, negara memiliki kewajiban langsung untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Syukur-syukur gratis bagi seluruh rakyat. Karena al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau khalifah atau kepala negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Dan di antara tanggung jawab pemimpin atas rakyatnya itu adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan gratis untuk mereka. Ini adalah bagian dari kemaslahatan rakyat. Seluruh maslahatan yang diperlukan oleh rakyat harus dipenuhi, harus ditunaikan oleh seorang pemimpin. Negara wajib memastikan pendidikan berjalan dengan tujuan syar'i, yaitu mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun demikian, dalam sistem sekulerisme, kapitalisme, demokrasi saat ini, pendidikan gratis dan berkualitas sekaligus mampu melahirkan manusia-manusia yang kemudian sangat sulit untuk diciptakan, sangat sulit untuk diwujudkan. Manusia-manusia beriman dan bertakwa itu sangat sulit kemudian terjadi di sistem yang sekuler, sistem kapitalisme demokrasi seperti saat ini. Pendidikan semacam ini akan bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai asasnya dan syariah Islam sebagai pilar. Di luar itu, pendidikan sebagaimana pendidikan sekuler saat ini akan tetap bersifat materialistik dan kehilangan ruhnya. Krisis pendidikan, khususnya pendidikan karakter, tidak bisa diselesaikan hanya dengan
perbaikan-perbaikan parsial seperti revisi kurikulum atau tambahan pelajaran agama tidak cukup, sangat-sangat kurang karena akar masalahnya adalah sistem sekuler yang diterapkan di negeri ini. Sehingga kemudian solusi tuntas pendidikan karakter yang terjadi di negeri kita ini kemudian adalah hanya dengan penerapan secara Islam secara kafah yang bisa menghidupkan kembali pendidikan beradab, melahirkan generasi generasi khairul ummah. Afa hukmal jahiliyat yabghun waman asanu qaulam waman asanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Lalu hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin? Karena itu iwani filah rahmatullahi alaikum. Dengan demikian hanya dengan penerapan secara Islam secara kafah oleh institusi negara, pendidikan akan kembali memancarkan cahaya, melahirkan generasi-generasi beradab dan peradaban yang mulia. Dengan penerapan secara Islam secara kafah, negara akan menjadi pelindung ilmu, penjaga adab dan penegak peradaban yang dimuliakan, yang memuliakan manusia. Dari rahimnya akan lahir generasi ulama dan mujahid, generasi pemimpin dunia yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu alam biswab. Demikian Bung Hekal, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Hekal. Oke. Baik, Alhamdulillah, pemirsa channel TV yang budiman, sebagaimana yang sudah dibedah dan sedikit merangkum dan menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh Bung Yana. Jadi memang krisis pendidikan karakter di Indonesia bukan rusaknya pondasi moral dan hilangnya adab dalam dunia pendidikan, sebagaimana fakta yang sudah kita lihat sekarang ini. Nah, fenomena seperti siswa melawan guru, perundungan hingga pelecehan nilai-nilai Islam mencerminkan dampak dari sistem pendidikan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan atau fasluddin anil haya. Sistem ini menjadikan pendidikan hanya sebagai alat untuk mencari pekerjaan, bukan pembentuk akhlak dan kepribadian Islam. Padahal Islam menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang bersaksiah Islam, yang beriman, berilmu, dan beradab. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam membina generasi sahabat. Sejarah juga membuktikan di bawah sistem khilafah Islam, pendidikan mampu melahirkan ulama dan ilmuwan besar yang memadukan iman dan sains karena negara berperan langsung dalam menjamin pendidikan berkualitas dan berlandaskan akidah Islam. Nah, oleh sebab itu, krisis ini tidak akan terselesaikan hanya dengan revisi kurikulum atau pelatihan guru yang sebatas di situ-situ saja, melainkan harus dengan mengganti sistem pendidikan sekuler menuju sistem pendidikan Islam di bawah naungan penerapan syariah secara kafah agar lahir kembali generasi beriman, berilmu, dan beradab. Ya, baik. Saya kira itu sedikit rangkuman dari saya dan sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yusuf bisa memberikan closing statementnya. Monggo, Bung. Ya, terima kasih Bung Haikal. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Maka pada kondisi yang serba krisis karakter saat ini sedang menimpa eh, generasi-generasi masa depan umat ini, hadis ini sangat relevan untuk kemudian kita kembali melandaskan pendidikan kita kepada akidah Islam, kepada Al-Quran. Di antaranya dengan mengajarkan dan belajar Al-Quran, kurikulum berbasis Al-Quran, tidak lagi berbasis sekulerisme. Jadi hanya dengan kembali kepada sistem Islam yang kafah dengan aturan-aturan Al-Quran, aturan-aturan Al-Hadis, ya, kembali kepada ajaran Islam yang kafah, maka pendidikan berkarakter itu akan betul-betul terwujud secara kafah juga, bukan gonta-ganti kurikulum, bukan parsial, hanya pendidikan setengah-setengah saja. Tapi memang harus utuh kembali kepada mengemban visi misi penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bung Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair pada Bung Yona. Terima kasih atas ilmu dan penjelasan yang semoga bisa membuka insight baru, bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan memantik semangat bagi kita untuk terus berjuang mengembalikan kembali kehidupan Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Bedah Kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian pembahasan Bedah Kafa pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share seluas-luasnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan Bedah Kafa yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.